Kali ini kita akan membahas tentang tugas-tugas KPPS secara lengkap ya, beserta contoh-contohnya. Jadi ketika nanti tanggal 14 Februari, ketika TPS sudah dipersiapkan, jam 7 memulai. Tugas pertama adalah mengucapkan sumpah dan janji anggota KPPS bersama petugas ketertiban TPS. Ini diketuai oleh ketua KPPS nanti yang memimpin untuk sumpah janji, dan anggotanya nanti menirukan juga petugas ketertiban masuk ya. Terus nanti juga ada penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS. Ini oleh ketua KPPS nanti, dan pelaksanaan pemberian suara. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang selanjutnya yaitu setelah tadi ya, setelah ini dimulai penyiapan TPS, ini adalah H-1, jadi tanggal 13 Februari nanti itu maksimal penyiapan TPS. Jadi di situ harus disiapkan kursi, meja, tempat mencoblos, itu tanggal 13. Dan tanggal 14-nya dimulai dari pukul 7, itu tadi ada ini tadi ya, pengucapan sumpah janji, udah mulai untuk pemungutan suara. Kemudian ketua KPPS menjelaskan tugas masing-masing KPPS, namun ini juga bisa dilakukan sebelumnya. Jadi ketika nanti hari 14 Februari itu sudah eksekusi, jadi mereka sudah tahu semuanya. Lebih baik dirapatkan sebelumnya. Kemudian ketua KPPS mempersilakan anggota KPPS dan petugas ketertiban menempati tempat dengan semua perlengkapannya masing-masing, berarti sudah siap bertugas ya. Pengawas TPS juga, terus kemudian ada saksi bisa menempatkan diri. Kemudian pada pukul 7 ini dimulainya pada pukul 7, namun ini juga jika tidak ada pengawas TPS ataupun saksi yang datang, pemungutan suara bisa ditunda selama 30 menit, jadi pukul 7.30 baru dimulai jika belum ada pengawas. Namun jika ada saksi yang datangnya terlambat, itu tidak apa-apa, ini langsung aja, pokoknya 7.30 harus sudah dimulai. Nanti ketika ada saksi yang datang sudah membawa surat mandat, bisa langsung dipersilakan masuk ke TPS. Langkah selanjutnya adalah ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan isinya dengan menuangkan di atas meja secara teratur satu persatu ya, karena nanti ada 5 kotak dituang semuanya, dan menunjukkan kepada masyarakat atau pemilih, pengawas TPS dan saksi bahwa kotak suara sudah kosong. Dikeluarkan semua, kemudian ditunjukkan kotak suaranya bahwa memang sudah kosong, tidak ada apa-apa lagi. Kemudian menutup lagi kotak suara dengan kunci atau segel KPU dan langsung ditempatkan pada tempatnya. Jadi ini nanti yang akan diterima oleh KPPS ya. Ada di luar kotak, nanti diserahkan oleh KPPS diserahkan oleh PPS kepada KPPS-nya. Bisa dibaca di sini, ada bilik suara, tanda pengenal, lem, ballpoint, gembok, salinan DPT, ini ada 2 kotak suara. Sedangkan yang di dalam kotak suara tadi yang dibuka saat hari H itu berisi surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos, sampul kertas, iya, ini adalah kayak amplop gitu ya. Terus karet pengikat suara, kantong plastik, dan formulir berita acara atau sertifikat, tali pengikat, dan alat bantu tunanetra ini yang ada di dalam kotak. Kemudian ketika sudah dituang semua, kita langsung simulasi saja ya. Simulasi ini adalah denah yang sudah, ini adalah denah pemungutan suara, denah TPS yang sudah dipersiapkan 1 hari sebelumnya. Ini adalah ketika Ria, semua personil menempatkan diri ya. Jadi di sini ada di pintu masuk itu ada personel KPPS 4 dan KPPS 5. KPPS 1, 2, 3, 1 meja di sini nanti mengurus surat suara. Kemudian KPPS 5 ya, KPPS 6, sorry. Ini adalah KPPS 1, 2, 3, terus kemudian KPPS 4, 5-nya ada di sini. Dia mulai mencatat nanti yang datang, menyesuaikan dengan DPT. Kemudian nanti ke KPPS 1, kemudian mencoblos ke bilik suara, kemudian memasukkan ke kotak suara. Ini bisa dibantu oleh KPPS 6. Karena nanti biasanya warga itu masih bingung harus dimasukkan ke kotak mana. Jadi nanti tugas KPPS 6 adalah untuk memberi arahan, jangan sampai salah masuk. Kalau yang merah nanti untuk apa, yang abu-abu untuk apa, ini harus sesuai warnanya di sini. Kemudian yang terakhir adalah KPPS 7 ya. KPPS 7 nanti adalah bagian tinta, kemudian selesai. Oke, masuk yang pertama ya. Tadi di pintu masuk tadi itu adalah tugas dari KPPS 4 dan KPPS 5.
Pemilih ke meja KPPS keempat dengan membawa formulir pemberitahuan KPU atau formulir model A surat pindah memilih dan KTP elektronik atau suket dari Capil surat keterangan bagi yang belum punya KTP elektronik. Jadi nanti kalau ada pemilih itu langsung menuju ke sini ya. Ini adalah contoh ya, contoh gambar KPPS 4, KPPS 5, nanti pemilih ke sini menyerahkan surat pemberitahuan dan KTP elektronik atau surat keterangan untuk memilih, nanti biar disesuaikan dengan DPT, kemudian nanti diarahkan untuk mencoblos. Ini secara rinciannya ya. Tugas KPP 4 meminta pemilih menunjukkan jari dan menerima formulir pemberitahuan KPU. Jadi dipastikan bahwa memang pemilihnya tuh belum pernah memilih di TPS manapun. Kemudian memeriksa kesesuaian data dari formulir C pemberitahuan dan formulir model A surat pindah. Jadi nanti membawa surat undangan lah kayak itu untuk memilih, yaitu surat pemberitahuan, atau yang mungkin juga ada yang pindah dari luar kabupaten atau luar kecamatan. Nah, namun sudah lapor sebelumnya ya ke PPS, itu masuk dalam DPTB. Adalah daftar pemilih tambahan DPTB, itu bisa dicocokkan. Jika cocok, maka langsung diberi lingkaran pada nomor urut yang bersangkutan, langsung ditandai. Jika tidak cocok, maka dibuatkan perubahan atau koreksi, misal ada kesalahan nama gitu, padahal orangnya bener gitu kan, salah cetak nama. Kemudian langsung diarahkan ke KPPS yang kelima. KPPS kelima tadi adalah yang sebelahnya ya, ini KPPS 4, ini adalah KPPS 5 di sebelahnya. Kemudian jika pemilih membawa KTP atau suket ternyata belum terdaftar, ternyata diteliti loh kok nggak ada di DPT atau di DPTB, maka cek DPT online kpu.go.id. Jika tidak terdaftar jika tidak terdaftar pada TPS atau daerah setempat, maka langsung dilayani mulai jam 12 sampai jam 1 siang. Jadi kalau ada di DPT atau DPTB nanti bisa langsung diarahkan ke KPS 5, nanti terus kemudian bisa mencoblos. Tapi jika tidak ada di DPT, daftar pemilih tetap ataupun daftar pemilih tambahan, dan dicek di sini tapi ternyata masih ada namanya, dicek DPT online, nanti bisa menunggu dari jam 12 sampai jam 1 siang untuk mendaftar dan mencoblos nanti ya, setelah jam 12 siang maksimal sampai jam 1 siang. Dalam keadaan tertentu tidak bisa melakukan pengecekan di cek dptonline.kpu.go.id, maka segera berkoordinasi dengan KPU kota atau bisa lewat PPS atau PPK, lebih baik ke PPS yang paling dekat. Jika tidak terdaftar pada TPS dan KTPL daerah setempat, maka pemilih langsung diarahkan ke KPPS kelima. Ini adalah surat pemberitahuannya, contoh. Ini adalah contoh nanti, tapi ini untuk wakil bupati ya saya contoh, tapi nanti ya mirip-mirip kayak gini untuk pilpres sama pileg. Ini adalah contoh nanti yang dibawa oleh pemilih yang nanti diserahkan ke KPPS keempat tadi, menyerahkan ini ke KPPS yang keempat untuk diperiksa, membawa surat pemberitahuan dan KTP elektronik. Setelah itu KPPS 4 tadi ya memeriksa di sini. Ini adalah contoh ya, contoh DPT, kemudian dia nyari dulu nama-namanya udah sesuai nggak, ada nggak di sini gitu. Kalau sudah sesuai ya dilingkari, nanti jadi ketahuan nanti mana yang sudah datang, sudah ada lingkarannya semua, dan mana yang belum nanti bisa diumumkan oleh ketua KPPS. Jika ada yang belum datang ditunggu sampai jam 1 siang. Ini adalah tugas KPPS kelima, ini letaknya tadi. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar pemilih. Nah, nanti ada contohnya. Kemudian meminta pemilih menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB. Oh ya, tadi kalau ada di DPT ya tanda tangannya di DPT. Kalau dia masuknya DPTB ya daftar hadir DPTB. Kemudian menuliskan nama lengkap sesuai KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar DPK. Ini khusus untuk DPK, itu adalah daftar pemilih khusus. Kemudian mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ini contohnya ada di sini ya.
Dan ini adalah contoh daftar hadir ya, nanti ditulis oleh KPPS kelima, nanti diminta untuk tanda tangan atau cap jempol untuk yang pemilih tadi. Jadi KPPS 4 adalah memeriksa sesuai DPT, dan KPPS yang kelima di sebelahnya itu memberikan daftar hadir untuk ditandatangani. Kemudian dari sini setelah tadi antri pemilih, maka langsung menuju nanti dipanggil oleh ketua KPPS. Kemudian ini ya, tugas ketua KPPS untuk selanjutnya adalah memimpin rapat pemungutan suara yang pertama tadi, kemudian memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara serta menyiapkan dan menandatangani surat suara sebelum diberikan kepada pemilih. Memberikan penjelasan berulang-ulang tentang keberlangsungan rapat pemungutan suara dengan baik, teratur dan aman. Juga jika ada pemilih yang sudah duduk di kursi antrian tidak boleh keluar dari TPS sebelum mencoblos. Dan tugas ketua selanjutnya adalah harus hadir selama rapat pemungutan suara di TPS berlangsung. Jadi harus tetap ada di sini, tetap standby. Kemudian setelah tadi ya dipanggil, ini bisa kerjasama ya, ketua KPPS dibantu dengan KPPS 2 dan KPPS 3, karena nanti tugasnya itu udah banyak banget. KPPS kedua bisa memanggil tadi pemilih di tempat duduk sesuai antrian, kemudian memberikan surat suara kepada pemilih setelah ditandatangani oleh ketua KPPS, kemudian meminta pemilih untuk memeriksa kelayakan surat suara untuk dicoblos. Jika surat suara tidak layak bisa langsung diganti. Kemudian bisa diperiksa dulu ya nanti pemilihnya, tolong Pak diperiksa dulu apakah sudah ada yang kecoblos duluan nggak sengaja gitu, atau ada robek atau ada apa, atau gambar tidak jelas, bisa dikembalikan dan diberikan lagi surat suara yang baru. Mengimbau pemilih agar dapat melakukan pencoblosan, jangan sampai salah coblos dan jangan sampai merusak surat suara, mengingat ketersediaan surat suara sangat terbatas. Mempersilakan menuju ke bilik suara dengan membawa surat suara beserta KTP elektronik atau suket perekaman dari Capil. Ini bisa kerjasama ya, karena nanti saya ulangi lagi bahwa kegiatan kunci pokok ini adalah KPPS 1, 2, 3 ini nanti sangat sibuk banget, jadi nanti bisa saling berkoordinasi antara tugas KPPS 1, 2, dan 3, bisa saling membantu biar lebih cepat gitu ya, meskipun tupoksi utamanya adalah sesuai ini ya, sesuai yang saya sebutkan, tapi bisa kerjasama. Next, ini adalah contoh surat suara ya untuk pemilu 2024. Ini untuk pemilu presiden dan wakil presiden, ini adalah salah satu contohnya. Nanti ini ada juga ini mengisi ini detail-detailnya, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Ini kalau saya dulu tuh di KPPS 2 itu mengisi ini, jadi sudah banyak banget. Bayangin satu TPS itu 250 ya sampai 300 maksimal pemilih, dan ada 5 surat suara, jadi dikali aja itu harus ngisi kayak gini banyak. Ini juga bisa diakali dulu pakai stempel biar lebih cepat, jadi nggak kemeng nanti nulisnya, nggak kebanyakan gitu ya. Jadi nanti tinggal ketuanya, nanti ini di sini ketua siapa, tanda tangan, ini bisa dibantu menuliskan, bisa dibantu KPPS 2 dan KPPS 3, nanti ketuanya tanda tangan. Dan ini bisa contohnya ya, nanti contoh surat suara nanti yang ada di meja KPPS 1 dan KPPS 1, 2, dan 3. Jadi saling membantu saja biar cepat gitu ya. Ini termasuk tugas dari KPPS 1 dan KPPS 2 untuk memberikan surat-suara yang diberikan pada pemilih. Kalau dia terdaftar dalam DPT, maka dia akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Jika pemilih DPTB ini perlu diperhatikan sekali, tergantung dia itu sebagai pemilih tambahan itu dia lintas apa, lintas provinsi, lintas kabupaten dalam satu provinsi, atau masih dalam satu dapil, beda kota satu provinsi. Pokoknya dilihat juga dapilnya, nanti tergantung, ada yang nanti bisa dapat 4, dapat 3 itu ya. Intinya semakin jauh, semakin keluar provinsi, semakin di luar dapil semakin sedikit. Kemudian ada DPK.
Dan ini 5 macam surat suara tadi ada warna abu-abu, merah, kuning, biru, dan hijau masing-masing. Untuk abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, merah untuk DPD, kuning untuk DPR, biru untuk DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten kota. Nanti dimasukkan sesuai kotaknya ya, sesuai warnanya. Ini adalah sampel surat suara presiden dan wakil presiden 2019, yang ini untuk pileg, untuk legislatif. Ini adalah contoh surat suara juga. Kemudian tadi dari pemilih dari KPPS 1, 2, terus kemudian dia melakukan pencoblosan di tempat yang telah disediakan. Setelah dicoblos kemudian dilipat kembali dan menuju ke kotak suara ini, ke kotak suara untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos. Ini kemudian menjadi tugas KPPS 6, yaitu membantu pemilih agar tidak salah memasukkan surat suara. Jadi nanti bisa dibantu, bisa dipantau, jangan sampai salah memasukkan karena nanti akan kerepotan saat penghitungan surat suara. Kemudian setelah dimasukkan semuanya, pemilih langsung menuju ke tempat tinta, yaitu adalah tugas KPPS 7. KPPS 7 memastikan bahwa semua pemilih harus mencelupkan jarinya dan ke tintanya ini ya. Ini untuk membedakan mana yang sudah memilih dan mana yang belum, dan juga untuk menghindari penyalahgunaan. Jadi sebisa mungkin pokoknya wajib jari itu dimasukkan ke tinta semua pemilih. Jadi begitu intinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.